Halo, gue host 1. Dan gue host 2. Dukung channel kami terus dengan cara like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Tamaniak tidak ketinggalan podcast baru kami. Terima kasih. Jadi dia menceritakan tentang hidup dia yang dulunya enak karena dia juga dikagumin banyak orang, banyak lelaki gitu. Tapi naasnya dia malah salah memilih pendamping. Jadi waktu itu dia punya pacar dan juga ternyata pacarnya ini bukan orang yang baik, seorang laki-laki yang kasar, suka nyiksa, suka mukul. Jadi dia memang luka, terus tersiksa dengan laki-laki ini, dan mungkin gak tahan fisiknya atau apa. Pokoknya yang paling terakhir, kalau gak salah gue inget, dia itu meninggal karena luka di sebagian wajahnya itu. Gue lupa karena apa, tapi dia didorong gitu sama si laki-laki ini ke batu gitu. Jadi dia tuh kayak sangat menyesal salah memilih laki-laki, tapi ya gimana lagi, karena itu pilihan dia. Dia juga sayang sama laki-laki itu. Kalau dia gak sayang dari awal pasti sudah dia tinggal, tapi dia memilih untuk tetap bersama laki-laki itu. Dia juga disiksa sama laki-laki itu, dan juga akhirnya mati di tangan laki-laki itu. Sebenarnya kasihan dengan cerita hidup dia, cuma ya gimana ya, yang cerita sama kita kan juga bukan manusia. Mungkin kalau cerita dari manusia oke lah, masih bisa kita tanggepin. Terus juga kita kita ngelihat wujudnya dia, kita juga bisa sharing. Sedangkan ini gue cuma bisa mendengar, dan juga gue nggak bisa jawab karena mulut gue terkunci. Jadi gue cuma bisa ngomong dalam hati kayak gitu. Dia juga nunjukin sosok dia yang serem, menakutkan, dan membuat siapa aja yang mungkin dia hampiri juga bakal takut dan gak mau denger cerita hidup dia. Tapi lucunya dari sini, gue baru kali ini ngerasain dibawa atau di flashbackin lah sama sesosok hantu atau makhluk gaib. Jadi yang gue rasain waktu di flashbackin ini, gue ngerasa gue itu ada di tempat itu, tempat dia cerita. Tapi gue nggak bisa gabung. Maksudnya di sini nggak bisa gabung, gue nggak bisa ikut ngobrol, gue nggak bisa apa. Gue cuman bisa ngelihat aja, bisa ngelihat latar tempat kayak gimana kita lagi nonton film, kayak gitulah yang gue lihat. Dia juga sempat nunjukin foto-foto dia dulu kayak gitu. Tapi gue ngerasanya itu tempat, mungkin di daerah yang tempat gue tinggal itu, cuma itu di waktu yang beda. Jadi kayak mungkin berpuluh-puluh atau beratus-ratus tahun yang lalu, karena rumah dia yang gue lihat itu cuma dari gubuk doang, kayak bukan dari batu bata atau semen kayak layaknya rumah sekarang. Tapi yang gue lihat itu kayak cuma dari daun-daun gitu loh. Dan juga mereka belum menggunakan listrik. Jadi emang gue ambil kesimpulan sendiri kalau dia tinggal di zaman yang udah lama banget kayak gitu. Dan juga jarak satu rumah ke rumah yang lain itu terbilang sangat jauh, dan juga masih hutan banget di situ. Jadi kayak pohon, ada satu rumah dan gak ada jalan kayak gitu. Ya dari cerita ini gue tuh cuma bisa share ke kalian, nikmatilah hidup kalian sekarang, syukurin
apa yang udah Tuhan kasih ke kalian, Allah kasih ke kalian, hidup kalian yang mewah, yang enak, tanpa hambatan, dan juga kita juga nggak luput dari masalah ya di hidup. Tapi kembali kepada kalian, bagaimana kalian untuk menyelesaikan suatu masalah itu. Dan juga dari cerita ini kalian dapat menyimpulkan sendiri bahwa kita harus memilih pasangan itu sebaik-baik mungkin. Kita harus melihat juga bagaimana tingkah dia, lingkungan dia, cara hidup dia lah, pola hidup dia, agar tidak merugikan kita sama seperti perempuan ini, seperti itu. Ya udah, mungkin sekian cerita dari gue. Masih banyak cerita-cerita horor yang pernah gue alami sendiri, tapi kali ini gue cuman baru mau cerita ini dulu. Sekian, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk like dan juga selalu mendengarkan podcast-podcast kami selanjutnya. Terima kasih.